Kina sedang duduk di kursi roda, menggendong putranya dan Ezra mendorongnya ke bangsal Albert. Mendengar suara pintu terbuka, Albert segera kembali sadar. Dia melihat ke arah pintu dan melihat Kina, emosi rumit yang terlihat di matanya segera menghilang. Dia mengatupkan bibirnya, tidak berkata, dan juga tidak menyapa Kina. Pita suara Kina terluka, jadi untuk sementara waktu tidak bisa mengeluarkan suara. Ezra menjelaskan dengan suara rendah dan jelas. Tatapan Albert bergetar beberapa kali, kemudian perlahan-lahan menurunkan matanya, menggigit bibirnya dan tetap tidak bicara. Melihatnya seperti ini, Kina sedikit terkejut. Dia menatap Ezra dengan cemas dan bertanya melalui tatapannya, apa yang terjadi pada Albert. Tidak tahu. Ezra menjawab dengan acuh tak acuh, dan berkata kepada Albert, Kina menyangka kamu belum ditemukan, atau terluka, sehingga tidak dapat mengunjunginya. Dia mengkhawatirkanmu, jadi datang menemuimu. Meskipun orang yang ditangkap Lucinta bukan kamu, Kina si bodoh juga akan pergi menyelamatkannya. Kamu tidak perlu merasa bersalah tentang hal ini. Albert akhirnya bereaksi, dia mengangkat matanya dan menatap Kina, lalu membuka bibirnya, maaf. Aku baik-baik saja. Setelah dirinya diturunkan ke sekoci, dia mengetahui hal yang terjadi pada Kina selanjutnya dari Vito dan juga mengetahui ternyata Ahri adalah seorang pria, nama aslinya adalah Lucinta. Mendengarnya berbicara, Kina memegang tangannya dengan gembira, akhirnya menunjukkan senyuman di wajahnya. Kina, Ezra berteriak dengan suara rendah. Ezra sudah mengatakannya beberapa kali, memintanya untuk tidak menggerakkan tangannya yang terluka, tapi Kina selalu lupa. Melihat luka besar di lengannya, mata Albert langsung memerah. Kina memang agak kesakitan, luka sebesar ini pasti sangat menyakitkan untuknya. Meskipun nanti sudah sembuh, lengan Kina juga akan memiliki bekas luka. Bahkan dengan keterampilan medis paling canggih di dunia, juga sulit untuk mengembalikan lengannya yang putih dan tanpa cacat seperti dulu. Apakah lenganmu sakit? Albert bertanya dengan sedih. Kina tersenyum menggelengkan kepalanya dan mengetik beberapa kata, ini sedikit menyakitkan, tapi selama kamu baik-baik saja, itu bukan apa-apa. Kami tidak akan menyalahkanmu, jangan terlalu banyak berpikir atau merasa bersalah. Biarkan aku menggendong si kecil. Albert melihat tangan kirinya tidak nyaman sedangkan tangan kanannya harus menggendong anak, dan harus menggunakan ponselnya untuk mengetik dan berkomunikasi. Ini sungguh merepotkan. Selesai berkata, dia menggendong Clayton dari tangan Kina. Si kecil yang tertidur segera membuka matanya. Begitu melihat Albert, si kecil mulai menunjukkan rasa gelisah, tapi pada akhirnya dia tidak menangis. Tubuhnya bergerak, mencari posisi yang nyaman, dan perlahan-lahan menutup matanya, tertidur. Ezra dan Kina sedikit terkejut. Mereka tidak terduga putra mereka mau digendong Albert. Ada apa? Ezra tidak menunjukkan apapun di wajahnya. Albert memandang Kina dan bertanya dengan heran. Ezra tahu apa yang ingin dikatakan Kina, jadi dia menjelaskan. Sekarang bocah kecil ini bahkan tidak mengizinkanku menyentuhnya. Dia hanya lengket pada Kina, tapi tak disangka mau digendong olehmu. Kata-katanya mengejutkan Albert. Dia teringat sebelumnya Kina selalu mengeluh padanya, mengatakan bahwa Clayton hanya mengikuti ayahnya, dan bahkan dirinya sebagai seorang ibu, hanya bisa menyentuhnya ketika sedang menyusui. Setelah selesai menyusui, dia akan segera kembali pada ayahnya. Tanpa diduga, sekarang malah terbalik. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Albert berkata. Kemudian dia teringat sesuatu yang membuatnya merasa sedikit malu. Sebelumnya dia pernah bertindak sebagai dot untuk menenangkan si kecil ini. Ezra menatapnya dengan ekspresi aneh dan menyipitkan matanya. Kamu benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Albert sedikit terkejut, dia tidak menyangka indera pria ini begitu tajam. Meskipun tahu, aku juga tidak akan memberitahu kalian. Dia masih seorang gadis, sekarang bukan lagi. Tapi dia belum pernah melahirkan anak dan menjadi seorang ibu. Hal-hal yang sulit dikatakan seperti itu tidak boleh diketahui orang lain. Kina tidak mengerti mengapa putranya mau digendong Albert. Dia tinggal sebentar di bangsal,
hingga Ezra menerima panggilan telepon dari Kevin dan mengatakan dirinya telah tiba di rumah sakit. Dia memberitahu Albert bahwa Kevin yang dia pekerjakan untuk merawat Kina telah tiba, jadi mereka harus kembali ke bangsal dulu untuk menemuinya. Setelah kembali ke bangsal, Ezra meletakkan putranya di tempat tidur, kemudian berkata pada Kina, "Kamu tinggal di sini, aku akan keluar untuk menjemput dokter dan segera kembali." Kina mengangguk dan melambaikan tangannya untuk memberi isyarat agar dia segera pergi. Ezra menaiki lift ke lantai pertama. Baru saja keluar dari lift, dia melihat Kevin berdiri di meja depan perawat dengan ekspresi acuh tak acuh. "Sebelum kamu menjawab, aku menyangka kamu akan menolak." Ezra berjalan ke arahnya dan berkata dengan nada biasa karena pria ini melakukan segalanya berdasarkan suasana hatinya, bukan sesuatu yang dapat digerakkan dengan uang, dan Kevin baru saja tiba belum lama di klinik desa nelayan. "Istrimu lebih cocok di mataku," Kevin berkata dengan terus terang. Mendengar jawaban ini, Ezra mengerutkan kening. Tidak ada pria yang suka mendengar pria lajang lain mengatakan kata seperti ini padanya. Apalagi kinanya begitu imut dan cantik, sebelumnya ada banyak pria yang mendambakannya. "Tolong ikuti aku untuk melihat keadaannya." Dia menyingkirkan ketidaksenangannya dan berkata dengan acuh tak acuh. Kevin mengangguk dan berjalan bersamanya, menaiki lift dan kembali ke bangsal Kina. Mendengar pintu bangsal didorong terbuka, Kina menoleh dan melihat seorang pria berdiri di sebelah Ezra, seorang pria yang sangat muda, mungkin hanya berusia sekitar 20-an tahun. Tapi dia tidak berani meragukan kemampuan pemuda ini. Dia mendengar Ezra mengatakan tadi malam setelah dia diselamatkan, dirinya bisa sadar dan tangannya bisa dipertahankan semua berkat pria ini. Sekarang Ezra menyuruhnya ke sini, itu juga membuktikan kemampuannya luar biasa. Melihat Kina menatap fokus pada Kevin di sampingnya, wajah Ezra agak suram. Tapi karena ada orang asing, dia hanya bisa menahannya. Kevin mengikuti Ezra berjalan mendekat, mengulurkan tangannya pada Kina, dan berkata dengan tenang, "Perkenalkan aku Kevin, dokter yang merawat nyonya muda kedua beberapa hari yang lalu." "Oh, halo," Kina mengulurkan tangannya, hendak berjabat tangan dengannya. Tapi malah dihentikan. Ezra menjabat tangan Kevin dan berkata dengan terus terang, "Tangan Kina terluka dan tidak nyaman. Kalau perlu berjabat tangan dengan sopan, aku akan melakukannya." Kina, yang terluka adalah tangan kirinya, dan dia menggunakan tangan kanannya untuk berjabat tangan. Sebelum dia beromong kosong, bisakah membuka matanya untuk melihat dengan jelas? Kevin juga tertegun sejenak. Dia tidak menyangka pria ini begitu posesif terhadap Kina. Bahkan berjabat tangan sebagai kesopanan juga tidak diperbolehkan. Dalam proses merawat nyonya muda kedua, pasti akan bersentuhan. Apakah tuan muda bisa membantuku melakukannya? Kina tercengang. Dia tidak mengira pria ini berani mengatakan kata-kata seperti ini dan memprovokasi Ezra. Bukan masalah besar kalau menyentuh secara tidak sengaja selama proses penyembuhan. Ezra tidak mengatakannya terlalu jelas. Dia yakin pria di depannya ini dapat mengerti peringatannya. Kevin melihat telapak tangannya yang dipegang erat oleh Ezra. "Tuan Okto, kamu bisa melepaskan tanganku." Dia mengakui tenaganya tidak sekuat Ezra. Lagi pula tangannya digunakan untuk memegang pisau bedah. Seperti tangan seorang pianis, tidak boleh terluka. Ketika kata-kata itu diucapkan, Ezra melepaskan tangannya dengan tenang. Kevin memijat telapak tangannya yang menjadi pucat karena dipegang erat olehnya, mengaktifkan peredaran darah. Kina melirik suaminya. Ia ingin tertawa dan merasa dirinya agak kekanak-kanakan. Kemudian Ezra menyerahkan laporan perawatan Kina kepada Kevin. Beberapa menit berlalu, setelah membaca laporan perawatan, Kevin berkata, "Pengobatan dan metode perawatannya cukup memuaskan dan tidak ada masalah besar. Rawatlah tenggorokannya dulu." Suara Ezra agak dingin. "Boleh." Kevin meletakkan kembali laporan perawatan. Dia duduk di kursi di sebelahnya, mengambil buku catatan dan pena di atas meja, lalu berkata sambil menulis, "Aku akan menulis sebuah resep.
kamu meminta seseorang pergi mengambil obat, sedangkan cedera di lengan nyonya muda kedua, aku harus mempelajarinya, dan mulai diberi obat besok. Setelah menulis resep, dia menyerahkannya pada pria di sebelahnya. Obat herbal, Ezra mengerutkan kening. Begitu mendengar kata obat herbal, wajah Kina berkerut. Dia ingat ketika masih di sekolah menengah, seorang tetangga minum obat herbal untuk merawat tubuhnya selama setahun penuh. Dia bisa mencium bau obat herbal di rumahnya dari pagi hingga malam hari. Itu benar-benar seperti mimpi buruk. Sekarang hanya memikirkan baunya, dia ingin muntah. Ya, melihat sekilas wajah Kina yang cemberut, Kevin merasa itu lucu, kemudian langsung mengalihkan pandangannya dan menjelaskan, aku melihat laporan perawatan, setiap obat yang diresepkan memiliki efek mengobati cedera tenggorokan, misalnya seperti obat flu, fungsinya untuk flu, sakit tenggorokan, mata merah, sakit kepala, del. Meskipun tidak pilek, juga bisa meminumnya sebagai teh untuk menghilangkan panas dalam, yang memiliki efek lebih rumit. Setiap obat yang aku resepkan ditujukan untuk mengobati pita suara yang rusak, sama seperti obat flu yang aku resepkan hanya dapat digunakan untuk mengobati masuk angin, dan tidak untuk tujuan lain apapun. Efek pengobatan semacam ini, hasilnya akan 2 kali lipat, atau bahkan lebih. Aku mengatakan seperti ini, bisakah Tuan Okto mengerti? Aku tahu, Ezra mengangguk dengan jelas. Kevin ingin tertawa ketika melihat seorang wanita kecil mengerutkan wajahnya, seolah-olah ia akan memberinya racun. Aku akan menambahkan obat lain. Nyonya muda kedua harusnya sudah bisa bicara besok. Kevin berkata sambil menambahkan obat yang agak pahit. Tentu saja, dia tidak akan menulis melinjo secara langsung. Kalau Kina melihat melinjo, dia mungkin tidak akan mau meminumnya. Kevin mendadak memiliki ide seperti ini. Ketika mendengar obat herbal, wajah Kina langsung berkerut. Dia tidak sabar ingin melihat ekspresinya setiap kali dia meminumnya. Kalau tahu dokter ini punya keinginan buruk seperti ini, Kina mungkin akan bangkit dan memukulinya. Setelah mengantar Kevin pergi, Ezra memanggil dokter militer di pasukan dan memberitahu dokter militer tentang resep dan setiap bahan obat yang diresepkan oleh Kevin, untuk memverifikasi apakah resep itu dapat digunakan dan apakah ada bahayanya. Meskipun tidak boleh sembarang mencurigai orang, tapi demi keselamatan, dia harus memeriksanya kembali. Setelah dokter militer mencatat resepnya, dia menyuruhnya menunggu sebentar. Dia perlu memeriksa informasi tentang kemanjuran beberapa bahan obat. Sekitar setengah jam kemudian, dokter militer menjawab panggilannya, dan berkata dengan terkejut, Letnan Jenderal, resep ini tidak hanya bisa digunakan. Ini sepenuhnya untuk pengobatan kerusakan pita suara nyonya muda. Efeknya pasti beberapa kali lebih baik daripada rencana perawatan konservatif dari dokter sebelumnya. Sebelumnya Letnan Jenderal juga bertanya padanya, bagaimana rencana perawatan dokter di kota C, dan menurutnya tidak buruk pada saat itu. Tapi sekarang, kalau dibandingkan dengan resep obat herbal ini, perbedaannya langsung terlihat. Oke, Ezra menjawab dengan dingin. Baru saja hendak menutup telepon, dia mendengar dokter militer itu buru-buru berteriak, Letnan Jenderal, bolehkah aku bertanya siapa dokter itu? Aku benar-benar ingin melihat keterampilan medisnya. Namanya Kevin dan ia tidak terlibat dalam industri medis. Ezra memberitahu untuk memuaskan rasa ingin tahu dokter militer. Itu dia. Dokter militer sedikit terkejut. Kamu mengenalnya? Ezra segera bertanya. Tidak, aku pernah mendengar guru membicarakannya ketika sedang belajar. Seorang jenius yang langka di bidang medis. Aku mendengar dia lulus dari universitas kedokteran terkenal di dunia ketika berusia sekitar 18 tahun. Setelah lulus, dia menghilang. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi atau apa yang dia lakukan. Ternyata dia berada di kota C, dokter militer berkata dengan penuh semangat. Tidak heran resep yang begitu bagus dapat diresepkan. Setelah mendengar ini, Ezra terdiam beberapa saat, lalu berkata, aku matikan dulu. Panggilan itu berakhir tanpa menunggu dokter militer berbicara lagi.
Setelah menyimpan ponselnya, Ezra berkata kepada Kina, "Kina, aku akan pergi ke apotek ramuan tradisional untuk mengambil obatmu dan akan segera kembali." Meskipun cukup mengirim seorang bawahan untuk mengambil obat, tapi Ezra tidak tenang, dia takut terjadi kesalahan. Mendengar kata-kata mengambil obat, Kina mengerutkan wajahnya dan ingin memberitahunya tidak perlu terburu-buru, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apapun, dan mengangguk dengan patuh. "Kalau kamu butuh bantuan, panggil saja, penjaga Tane ada di luar." Dia menundukkan kepalanya dan mencium dahinya dengan lembut. Tidak lama setelah Ezra meninggalkan bangsal, Kevin membuka pintu dan masuk. Kina menatapnya dengan heran. Teringat Kevin yang sebelumnya memancing kemarahan Ezra, Kina sedikit bingung apa yang ingin dia lakukan saat ini. "Apakah kamu takut padaku?" Kevin tersenyum, dan duduk di kursi samping tempat tidur. Kina menggelengkan kepalanya, tidak merasakan aura permusuhan darinya. "Tuan Kevin, kamu terlihat sangat muda." Dia mengetik beberapa kata di ponselnya dan bertanya seperti obrolan santai. "Benarkah, aku baru berusia 28 tahun?" Kevin berkata dengan lembut. Dia tahu dirinya memiliki wajah yang bisa menipu orang. "Kina, baru 28 tahun? Tidak, sudah 28 tahun, tapi masih begitu muda." Kina menyangka dia berusia awal 20-an. "Tuan Kevin, maukah berbagi teknik perawatan kecantikan?" Kina tersenyum dan mengetik. Dia merasa pria ini tidak sombong, cukup ramah dan mudah bergaul. Tidak tahu apakah itu dianggap sebagai resep rahasia untuk kecantikan. "Aku meminum obat herbal seminggu sekali pada hari Senin, Rabu, dan Jumat. Kalau nyonya muda kedua mau, aku akan menulis resepnya untukmu." Nada bicara Kevin sangat biasa, seolah-olah sedang membahas cuaca hari ini.